Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin minta tanggapan Prof. Dwi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi mengenai konsolidasi lahan, kemudian juga rekayasa kelembagaan atau manajemen dan juga budidaya yang dipantau dengan sistem digital. Nah, ini seperti apa menurut Anda, Pak atau Prof. Dwi? Ya, terkait dengan benih. Dalam arti ini sebenarnya bagi saya tendensius. Karena apa? Kami sudah menang di MK tahun 2012. Dalam arti apa yang dilakukan sedulur-sedulur kami sah. Itu kan ya. Dan mari kita tandingkan, saya berani bertaruh, mari kita tandingkan benih-benih karya AB2TI dengan benih-benih karya pemerintah. Mari kita lakukan itu. Dan jangan berarti bahwa benih-benih yang kami karyakan, yang kami produksi itu seperti yang tadi disampaikan Pak Suwandi. Kami bisa kumpulkan data di seluruh Indonesia saat ini, kualitas benih yang disebarkan oleh pemerintah. Mau atau tidak? Ayo kita lakukan. Kami ada di 89 kabupaten. Itu ya. Jadi itu. Dan bukti yang terakhir, petani kami, Ketua AB2TI Aceh Utara sudah SP3, Mas. Apa makna SP3? Dia tidak bersalah. Berarti yang bersalah adalah pemerintah. Itu ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Sekarang itu masalah terkait konsolidasi lahan. Terkait konsolidasi lahan ya. Memang betul apa tadi yang disampaikan oleh Pak Suwandi itu konsep ideal betul. Tapi untuk lahan-lahan sempit itu apakah barangkali kurang mencari informasi yang ada di dasar. Konsolidasi lahan itu terjadi alamiah. Sekarang ini satu yang disebut sebagai operator alat-alat pertanian, mereka menguasai lahan sekitar 15 sampai 25 hektar kan ya. Dan operator ini bekerja sama dengan petani. Lalu kemudian pemerintah memberikan berbagai, katanya sih sampai berapa 300.000 unit, nggak tahu lah ya, untuk alat-alat pertanian. Sekarang tantangan saya juga, mari kita lakukan audit, kan ya, terhadap alat-alat pertanian yang sudah disebar pada masa sebelumnya. Apakah itu berfungsi atau tidak? Dalam arti konsolidasi lahan yang tadi disampaikan terkait dengan teknologi, meningkatkan teknologi, petani di Jawa itu sudah biasa menggunakan traktor, menggunakan combine harvester. Baik. Sudah biasa. Saya minta, baik, Prof, saya akan minta tanggapan dari Pak Suwandi. Pak Suwandi, ini terkait dengan transformasi teknologi pertanian sendiri seperti apa? Karena menurut Prof tadi sebenarnya sudah biasa menggunakan hal-hal seperti itu, gitu, Prof. Pak Suwandi. Iya betul. Jadi konsolidasi lahan ini dilakukan secara hati-hati. Perlu sosialisasi dengan baik. Setiap daerah mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Itu dari segi sosial dan masyarakat. Yang kedua dari segi kondisi lahan, baik topografi dan jenisnya. Betul, memang ada alat-alat mekanisasi yang cocok untuk lahan yang rata flat. Tapi ada juga lahan-lahan yang terasering, ngetrap, lereng, menggunakan alat-alat mekanisasi yang kecil-kecil, nggak bisa yang gede dan seterusnya. Nah, kami melakukan secara hati-hati itu supaya berjalan. Dan ke depan mekanisasi ini sudah masif dan betul itu ke depan silakan supaya mandiri. Ya menyiapkan alsin perbengkelannya supaya sustain, bisa akses kur untuk mekanisasi dan arahan Bapak Menteri Pertanian, mekanisasi harus masif, kita mengupayakan sumber-sumber pemodalan sehingga petani bisa akses secara mandiri. Arahnya ke situ dan ini terima kasih. Bahkan dari segi teknologi untuk mekanisasi kita punya Litbang, Balai Mekanisasi Pertanian, ya ke arah yang otomatis, remote begitu. Baik untuk drone, traktor jalan sendiri dan seterusnya kita lakukan riset terus-menerus dan bisa segera diterapkan di masyarakat sehingga apa yang dimaksud efisiensi, hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya, menurunkan losses dan seterusnya bisa tercapai. Ini proses Pak, ini proses dan menuju ke arah yang lebih baik. Itu Pak Prof ya. Baik, saya mau minta tanggapan Bu Musdalifah. Audit saja Mas. Baik. Bu Musdalifah, ini terkait seandainya nanti korporasi ini sudah terbentuk begitu, ini bagaimana mekanisme untuk mendapatkan KUR untuk petani ini, Bu Musdalifah? Mekanisme KUR untuk produksi sekarang itu kan sudah di semua cabang-cabang bank yang ada di dalam negeri itu sudah menyediakan fasilitas untuk KUR. Tinggal petani, kelompok tani bisa langsung mendaftarkan korporasinya ataupun jenis KUR yang dimintakan. Jadi kan ada
kur perorangan, ada kur per kelompok, di mana bunganya yang sekarang ini kan 6%, dan kemudian untuk tergantung karakteristik tanaman yang mereka usahakan. Jadi kalau tanamannya adalah budidaya yang jangka waktunya 3 bulan, ya kur itu akan diakses dalam jangka waktu 3 bulan dan pengembaliannya setelah itu. Tetapi ada juga karakter untuk budidaya yang 1 tahun, yang tanamannya 3 tahun baru memproduksi, itu kita diberikan akses untuk mendapatkan growth period, tidak membayarkan bunga pada saat belum menghasilkan. Setelah menghasilkan barulah kemudian dia dimintakan untuk melakukan pengembalian secara dicicil dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu. Jadi ya, kira-kira apa bedanya ketika petani itu mengajukan kur atas nama korporasi dibanding dengan sebelumnya begitu? Apakah ada keringanan yang lebih begitu dibanding sebelumnya, Bu Musdalifah? Sebenarnya ada mekanismenya masing-masing, Mas. Jadi kalau perseorangan itu kan prinsipnya mereka sudah ada proposalnya, ada tujuan utama untuk korporasi, dan kemudian penggunaan dananya itu mereka sudah siapkan. Nah, itulah yang kemudian mereka bisa langsung akses. Sedangkan kalau perorangan kan yang dilihatnya kan langsung ke tanaman apa yang dibudidayakan, kemudian kur fungsi kur ini yang dimintakan itu untuk tujuan tertentu, itu sudah jelas. Tetapi kalau dalam bentuk korporasi itu ada banyak tentu saja banyak anggota di dalam korporasi tersebut, dan kemudian kur itu sebenarnya perorangan, nama perorangan, tetapi dikelola oleh korporasi. Oke, baik. Saya minta closing statement dari Prof. Dwi. Prof. Dwi, kira-kira langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar korporasi ini bisa efektif dan efisien? Karena Anda sampaikan tadi bahwa kebanyakan wacana, ide-ide besar, tapi tidak berjalan begitu implementasinya. Iya, persis. Saya sependapat dengan Pak Suwandi tadi yang disampaikan di awal, bahwa ini betul-betul harus bottom up. Pemerintah harusnya mensupport dengan kuat apa yang sudah terjadi di lapang. Mari support seperti apa yang kami lakukan sekarang ini kan. Mari kita jalankan itu bersama-sama. Yakinlah kalau masyarakat atau petani ini disupport pemerintah di belakang layar, bukan di depan, bukan top down, ini ada potensi untuk berhasil. Itu Mas. Lalu yang kedua, yang teramat penting sebenarnya, yang tidak pernah kita lakukan hingga detik ini adalah perlindungan harga di tingkat usaha tani. Apapun, mau namanya korporasi, mau koperasi, mau apapun, ketika harga di tingkat usaha tani rendah, maka apa yang terjadi seperti saya sampaikan di depan, dari 17 subsektor usaha di Indonesia, pelaku usaha yang pendapatannya terendah adalah petani. Oke, baik. Jadi itu. Baik, terima kasih Prof. Perlindungan harga di tingkat usaha tani ini menjadi kunci pokok kesejahteraan petani. Baik, terima kasih Prof. Saya minta closing statement dari Pak Suwandi. Seperti apa Pak Suwandi? Kira-kira singkat saja. Terima kasih. Mari kita bersama-sama secara optimis melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tawaran yang disampaikan oleh pemerintah, kebijakan membentuk korporasi adalah merupakan hal-hal yang perlu disikapi dan perlu dukungan. Bila mana ada varian antar daerah, itu kita beri kesempatan. Karena tadi itu mekanisme bottom up, supaya ini yang baik ini harus segera terbentuk. Kita belajar dari pengalaman. Apa yang lemah selama ini kita selesaikan sehingga ke depan akan lebih baik. Termasuk pemerintah memberi kesempatan benih-benih unggul, silakan masyarakat pemulia Pak Prof tumbuhkan, kita beri kesempatan masyarakat untuk tumbuh berkembang. Baik, terakhir kita support itu semua. Ya, giliran Ibu Musdalifah, silakan Bu Musdalifah untuk closing statement-nya. Korporasi petani yang sekarang kita kembangkan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya perubahan-perubahan transformasi ekonomi dari petani-petani yang tradisional menjadi petani yang modern, dari petani yang berpendapatan rendah menjadi petani yang berpendapatan tinggi, yang dapat mengkorporasikan usahanya untuk bidang-bidang komersial. Oke, baik Bu Musdalifah, Prof. Dwi Andreas dan juga Pak Suwandi, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy. Mudah-mudahan dengan terbentuknya korporasi petani ini bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat, khususnya para petani dan juga nelayan. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.